Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pernah melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar 16,81 triliun rupiah. Ya, angka tersebut hasil pemeriksaan investigatif dari penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya tahun 2008 hingga 2018. BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham dan reksadana Jiwasraya. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyimpulkan adanya penyimpangan oleh pihak-pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya Persero. BPK melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar 16,81 triliun rupiah yang ditimbulkan oleh penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham dan reksadana. Pada Desember 2019, Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisasongko mengumumkan PT Asuransi Jiwasraya Persero tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Total utang perusahaan asuransi Jiwasraya diperkirakan mencapai 49,6 triliun rupiah. Diputuskan ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim polis nasabah diakibatkan oleh keputusan direksi yang tidak hati-hati dalam membuat produk asuransi dan lemahnya standar protokol dalam menginvestasikan dana nasabah. Kasus Jiwasraya ini pun diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2020 silam. Gagal bayar polis Jiwasraya kepada nasabah yang menimbulkan gagal bayar terjadi akibat mismatch bunga dan mismatch jangka waktu, di mana ketidakcocokan pertama terjadi dalam produk Jiwasraya yang bernama GS Saving Plan Jiwasraya. Produk Jiwasraya ini menjanjikan imbal hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Di sisi lain, Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di instrumen-instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap, di mana Jiwasraya melakukan investasi di instrumen saham dan reksadana berjangka panjang turut menjadi penyebab besarnya. Sementara itu, dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga 2019, Jiwasraya melakukan investasi besar-besaran ke instrumen reksadana, saham, dan investasi deposito. Tercatat, investasi dana polis nasabah Jiwasraya yang diinvestasikan tersebut terus mengalami penurunan yang tajam dan berpotensi mengalami kerugian dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Berdasarkan data tahun 2019, terdapat sekitar 17.000 nasabah yang mengikuti GS Saving Plan dari total sekitar 7 juta nasabah Jiwasraya. Kementerian BUMN mencatat ada 3 indikasi dugaan kecurangan, yaitu janji investasi produk yang terlalu besar, investasi aset yang tidak hati-hati, dan laporan keuangan yang tidak transparan. Berbagai sumber IDX Channel.